Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Muluk, dosen mata kuliah wajib kurikulum agama Islam Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah agama Islam di Prodi Operasionalisasi Perkantoran Digital. Secara garis besar, mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengetahuan dasar ajaran Islam yang akan digunakan sebagai sumber nilai dan landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi dan bidang keahlian yang digeluti. Topik yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah dasar-dasar ajaran Islam untuk menguatkan pengembangan kepribadian mahasiswa yang meliputi ajaran tauhid, filsafat ketuhanan, takdir dan sunatullah, hakikat manusia, trilogi risalah Islam, konsep diri, harga diri, keyakinan diri Islami, hukum Islam, akhlak profesional, kepribadian muslim, sehat dan sakit, serta materi-materi tematik seperti gender, toleransi, dan rumah tangga Islami. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah agama Islam ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep teoritis kajian dasar agama Islam dan nilai-nilai dasar ajaran Islam dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ajaran agama Islam sebagai sumber nilai dalam pengembangan profesi dan kepribadian berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan tepat dan berkelanjutan. Sedangkan referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sebagai rujukan utama adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kitab-kitab karya ulama klasik hingga kontemporer, hasil penelitian-penelitian terbaru tentang agama Islam, kemudian buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi dari Kemdikbudristek, dan buku ajar yang saya terbitkan, yaitu buku ajar pendidikan agama Islam dengan pendekatan problem based learning. Sedangkan referensi pendukung yang digunakan adalah aplikasi Maktabah Samilah. Adapun proses belajar mengajar pada perkuliahan ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, dengan mengkombinasikan pendekatan-pendekatan kontekstual, praktikum, permainan, dan problem based learning baik secara tatap muka langsung maupun daring menggunakan Zoom meeting dan LMS kampus. Nah, dalam aspek delivery biasanya saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan teori-teori penting, kemudian studi kasus dan role play dalam integrasi teori dalam fenomena kehidupan sehari-hari, praktikum dan simulasi untuk materi yang bersifat praktek. Pada aspek interaction, saya selalu memulai pembelajaran dengan brainstorming, mengadakan diskusi dan tanya jawab, serta menugaskan presentasi dan bekerja kelompok kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa dan memberikan experiential learning yang bermakna bagi mahasiswa. Sedangkan pada aspek assessment atau penilaian, saya menggunakan penilaian komprehensif dengan bobot penilaian meliputi penilaian partisipatif 35%, tugas kelompok 15%, kuis 10%, UTS 20%, dan OAS 20%. Berikut saya tampilkan cuplikan pembelajaran pada pertemuan keempat terkait dengan topik hakikat manusia dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pertemuan kita hari ini dengan nuansa yang baru. Teman-teman, apakah sudah makan siang hari ini? Sudah. Sama, saya juga belum makan. Ya nggak apa-apa. Nanti kita makan sendiri-sendiri di rumah. Tapi gimana? Dibeliin ya, kapan-kapan bisa beliin ya. Nggak apa-apa. Kapan-kapan mungkin kalau ada kesempatan kita bisa makan bareng. Oke. Nah, materi kita hari ini tentang hakikat manusia dalam perspektif Islam ya. Nah,
sebelum ke materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang biasa dalam hidup kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang-orang yang nanti di masa depan akan menjadi bagian dari hidup kita. Al-Fatihah. Oke, teman-teman yang hari ini tidak masuk siapa? Muna ya. Oke, Muna tidak masuk. Muna kemana nggak masuk? Oke, ada tugas promosi ya. Kalau ada tugas promosi, ini mohon nanti absensinya diisi. Di materi sebelumnya, teman-teman kan sudah belajar materi tentang konsep Tuhan. Nah, Tuhan dalam Islam itu apa? Seperti apa? Ada yang masih ingat kira-kira Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Boleh dijelaskan kira-kira kenapa Allah menjadi Tuhan kita? Oke, karena Allah menciptakan alam semesta beserta isinya sehingga layak disebut Tuhan gitu ya. Yang materi setelahnya kita belajar tentang pemahaman takdir dan sunatullah. Ternyata semuanya itu sudah takdirkan. Takdir itu apa? Masih diingat teman-teman? Takdir itu apa? Oke, Faiza gimana? Takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah dan itu pasti terjadi. Takdir ada berapa, teman-teman? Ada 2. Kalau menurut Mas Restu, apa? Takdir apa dan takdir apa? Masih ingat ya? Minggu kemarin. Apa? Gimana? Mubrom sama satunya apa? Mas Ivan, mubrom dan mu'alaf. Iya, mubrom dan mu'alaf. Nah, mubrom itu yang seperti apa? Mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah, jadi sudah ditetapkan. Contohnya seperti apa? Kematian, kelahiran, dan sebagainya. Kalau takdir mu'alaf adalah takdir yang bisa diubah tergantung usaha manusia, gitu ya. Jadi contohnya apa? Kita belajar bisa berhasil, kita berusaha bisa berhasil dan sebagainya. Nah, di materi hari ini kita akan belajar tentang hakikat manusia. Setelah kita mengenal siapa Tuhan dan Tuhan itu memberikan takdir kepada manusia. Nah, sekarang kita sebagai manusia, kita itu sebenarnya siapa? Pertanyaannya. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama adalah mahasiswa memahami proses penciptaan manusia dan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Kita itu sebenarnya siapa? Sejatinya siapa? Kenapa bisa terjadi adanya kita? Prosesnya bagaimana? Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal hakikat dirinya dengan tugas-tugasnya yang diembankan dalam kehidupan dunia. Ternyata di dunia ini enggak hanya iseng-iseng aja, enggak sia-sia, enggak hanya main-main, tapi ada tugas-tugasnya gitu. Yang kedua, yang ketiga, mahasiswa mampu menyadari bahwa keberadaan dirinya di dunia itu memiliki tujuan. Nah, teman-teman, untuk memulai materi ini saya mau bertanya, kalau misalkan ada pertanyaan siapa aku, jawabannya teman-teman akan seperti apa? Coba Nadia, siapa aku? Atau siapa Nadia sebenarnya? Oke, Nadia mengatakan manusia. Oke. Mas apa? Zainul, oke. Silakan duduk Mas. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Kalau misalkan pertanyaan siapa aku gitu, nah Mas Zainul nih contohnya. Kalau misalkan ditanya siapa aku, jawabannya siapa? Mas Zainul itu siapa sebenarnya? Siapa Mas Zainul? Saya adalah gimana? Maksudnya gimana? Oke, ini ada pertanyaan nih, siapa aku gitu kan? Ini kan berkaitan dengan bukan manusia. Nah, Mas Zainul manusia atau bukan? Manusia kan? Kalau saya ditanya, siapa sebenarnya Mas Zainul? Manusia gitu ya? Oke.
Baik, nah berarti jawabannya kan macam-macam. Ada yang mengatakan saya adalah manusia, saya adalah orang dewasa, saya adalah perempuan, saya adalah laki-laki, saya adalah mahasiswa dan sebagainya. Itu pemahaman teman-teman saat ini terhadap dirinya, penilaian teman-teman terhadap dirinya belum bisa menjelaskan secara lebih rinci, masih belum apa-apa. Nah, oleh karena itu kita akan belajar di sini hakikat manusia. Kita mulai dari proses penciptaan manusia. Nah, teman-teman sudah baca materi di LMS kan ya? Oke. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah pasti tahu ayat ini di surat Al-Mu'min ayat ke-12 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa ja'alnahu summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghata 'idhaman fa khalaqna 'idhama lahman fa kasawna 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada 3 ayat. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah alaqah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang. Lalu tulang-tulang itu kita bungkus dengan daging lagi. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain, yang manusia itu sendiri. Maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Nah, di ayat ini ada 2 kata yang menarik dari kata kholakna sama ja'alna. Jadi kholakna sama ja'alna. Kalau kholakna itu artinya menjadikan, membentuk, membuat dan sebagainya. Ja'alna juga sama. Ja'alna juga sama, menjadikan, bentuk, menciptakan sama. Tapi bedanya kalau kholakna itu menjadikan, tapi Allah sendiri yang menjadikan tanpa campur tangan makhluknya. Sebaliknya kalau ja'alna itu Allah menjadikan, tapi proses penjadiannya itu ada campur tangan dari makhluknya. Contoh ini, walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin. Katanya khalaqna, kami menjadikan manusia dari saripati tanah. Yang asalnya dari saripati tanah dijadikan manusia, itu yang menciptakan Allah sendiri. Tapi ketika saripati tanah ini mau dimasukkan ke dalam rahim, prosesnya butuh proses apa namanya? Proses pembuahan ya. Sebelum proses pembuahan perlu proses apa? Proses berhubungan badan. Nah, ini summa ja'alna nutfatan. Nah, nutfah air mani tadi kalau mau dimasukkan ke fi qararin makin, tempat yang kokoh, itu perlu hubungan badan. Kalau misalkan tidak hubungan badan tidak bisa. Terus bagaimana dari bayi tabung? Nah, bayi tabung tetap ada proses dari manusia, makanya kata-katanya ja'alna gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Nah, kemudian yang lain kholakna semuanya. Nah, angsana juga sama. Ini yang menunjukkan juga Allah gitu. Allah. Oke, jadi dari ayat ini ada 7 proses. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini teman-teman. Ini awal kita sebenarnya. Dulu dari saripati tanah seperti ini bentuknya mineral. Saripati tanah itu bukan berarti kita dibentuk dari tanah langsung dibentuk jadi manusia enggak. Tapi maksudnya apa? Dari makanan yang kita makan dari tumbuhan, dari hewan, kemudian dicerna dalam proses biologis, proses kimiawi, proses lalu menjadi saripati tanah. Kalau di laki-laki namanya air mani, di perempuan namanya apa? Sel. Nah, itu dimasukkan. Saripati tanah kemudian menjadi air mani gitu teman-teman. Ketika air mani ini di apa namanya ini? Nutfah air mani dicetak telur. Lalu dimasukkan ke dalam rahim. Ini yang dimasukkan ke dalam rahim. Jadi sel telur itu tempatnya sudah di rahim perempuan, nggak perlu dimasukkan. Jadi sudah ada. Yang perlu dimasukkan adalah air maninya. Ketika mani dimasukkan, kemudian menyatu pembuahan menjadi alaqah tadi. Gambarnya ini. Setelah alaqah, fakholan alaqatan mudghah, menjadi segumpal
daging. Nah, fakola dan mudghah idhoman, segumpal daging yang asalnya daging kemudian menjadi tulang, ada tulang-tulangnya, tumbuhlah tulang. Setelah tumbuh tulang, fakasol itu malah tulang-tulangnya ini dibungkus dengan daging lagi. Kemudian ditumbuhkan menjadi anak bayi. Oke, sampai sini kira-kira kita tahu ternyata proses kita terjadinya kita itu seperti ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya prosedur. Jadi sulalah intin, nutfah, alaqah, mudghah, idham, fakasol, idham rahman, tumaksanu khalqan akhar. Kemudian lahirlah jadi manusia seperti ini. Nah, lalu kita sebagai manusia sebenarnya tugas kita apa? Apa? Beribadah. Bagus. Ada lagi tugas yang lain sebagai manusia. Kita manusia, jadi manusia diciptakan itu nggak sia-sia ya. Contoh kalau ayam, sapi tugasnya hidup apa? Dia disembelih untuk menjadi konsumsi halal bagi manusia. Manusia sendiri yang memakan itu tugasnya apa kira-kira? Selain beribadah. Oke, mengelola bumi ya. Pertama mengelola bumi. Ada pendapat lain? Gimana? Menjaga alam semesta. Oke, pendapat lain? Memelihara alam semesta. Nah, manusia itu ada banyak sekali versi atau istilahnya kata-kata ya, kata-kata manusia di dalam Al-Quran. Nah, tapi di keilmuan apa namanya modern, sains modern itu juga ada istilah-istilah lain manusia. Ini kalau dalam sains barat manusia itu menurut versi Darwin itu manusia berasal dari kera. Jadi kita berasal dari kera yang berevolusi karena adanya seleksi alam dan perubahan alam semesta sehingga kera menyesuaikan diri kemudian jadi manusia modern ini teori evolusi. Nah ini contohnya ya. Kemudian manusia di bidang keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan lain ada Homo sapiens, makhluk yang berbudi. Kalau Homo faber, makhluk yang pandai membuat alat. Ada istilah Homo economicus, itu makhluk ekonomi, artinya makhluk yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada Homo lacus, makhluk yang berbahasa, bisa berbahasa berbeda-beda, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Beda dengan kambing. Kalau kambing itu di Jawa, di Australia, di Eropa, dimanapun bahasanya sama. Gimana bunyinya? Ya, bahasanya sama. Tapi kalau manusia enggak, beda. Homo religius, makhluk yang beragama. Kita makhluk yang beragama. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, kalau melihat teori evolusi Darwin yang asalnya dari kera, kemudian berubah menjadi manusia, menurut pendapat teman-teman seperti apa? Setuju nggak dengan teori Darwin? Enggak. Kenapa nggak setuju? Kalau kita dari kera, kenapa sekarang kera masih ada? Katanya kan tadi berevolusi. Oke, dari Mei betul. Kalau misalkan dari kera, kenapa kera masih ada? Katanya berevolusi. Berarti kalau berevolusi kan kera seharusnya nggak ada. Ada pendapat lain? Pak, Ya. sebenarnya Darwin ini tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, tapi lebih mengatakan bahwa DNA kita itu mirip dengan kera sehingga kita dikatakan bahwa kera ini mirip dengan kita, bukan kita berasal dari kera. Oke, berarti evolusinya berarti kan kera tetap kera ya? Iya. Oke. Tapi manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia, kera tetap kera. Jadi kalau dia Darwin ini tidak mengatakan manusia dari kera, tetapi DNA dari kera dan manusia ini mirip. 99%. 99% sama. Berarti asal-usul manusia bukan dari kera, ya, bukan dari kera. Mungkin saja kera itu berevolusi mungkin saja kalau berdasarkan teori Darwin. Tapi kalau dalam pandangan Islam, manusia yang pertama adalah siapa? Nabi Adam. Ya, gitu. Nah, kita diciptakan sebagai manusia itu pasti ada tugas-tugasnya ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita tugas manusia ya teman-teman. Nah, kita sebagai manusia diciptakan itu nggak hanya untuk menghiasi bumi saja, nggak hanya
main-main enggak, tapi ada tugas-tugasnya. Yang pertama, manusia sebagai makhluk religius. Di surat Ad-Dariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Lalu di Al-A'raf ayat 172, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Jadi sebenarnya kita di alam ruh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Sehingga manusia itu makhluk religius pasti akan mencari kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya untuk minta pertolongan. Itu pasti, namanya makhluk religius. Nah, makhluk religius ini ada tugasnya. Tugasnya apa? Untuk beribadah. Kalau dalam Islam ibadahnya ada ibadah mahdoh sama ibadah wairu mahdoh. Ibadah mahdoh contohnya sholat, apa? Zakat, apa? Puasa, terus haji, dan sebagainya. Itu ibadah mahdoh, ibadah wajib yang tuntunannya sudah dari sana, nggak bisa diubah-ubah. Nah, yang ibadah wairu mahdoh itu ibadah yang masih kemungkinan bisa berubah tata caranya. Contohnya menghormati orang lain, tidak menyakiti orang lain, kemudian kita berteman dan sebagainya. Itu ibadah wairu mahdoh. Amalan-amalan sunnah dan sebagainya, berdoa, menyapa, gitu. Menyapanya di Jawa, menyapanya di Sumatera, menyapanya di Inggris itu beda. Mungkin di sini kula nuwun, assalamualaikum gitu ya. Tapi di Inggris, hello, hey man, tegel misalnya. Nah, itu beda. Itu sebagai salah satu bentuk ini tadi. Untuk tugas yang pertama sebagai makhluk religius bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan di yang kedua, yaitu sebagai makhluk sosial yang tadi Al-Baqarah ayat 30. Yang tadi kata Mai mengelola bumi, kata siapa kalau dia memelihara, katanya Ivan tadi memakmurkan bumi. Nah, ini tugas dari Khalifatullah di surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi kalau di ayat ini tugas kita adalah menguasai, mengelola, memakmurkan bumi, memelihara bumi dan memakmurkannya. Tugasnya di situ. Ya, contohnya apa ya? Kita hidup yang baik, hubungan sosial yang baik, kemudian menjaga pola hidup sehat, menjaga diri yang supaya tetap waras, sehat mental, sehat baik, jasmani, rohani. Itu tugas manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Lalu yang ketiga, manusia sebagai pribadi yang unik. Nah, kenapa kok unik? Unik itu artinya apa? Kalau menurut teman-teman, unik itu artinya apa? Gimana? Berbeda, terus apa? Langka, berbeda, terus gimana? Unik itu langka, berbeda, memiliki ciri khas masing-masing, nggak sama. Misalkan kembar, kita ambil contoh, kebetulan teman kita ada yang kembar ya, Nada sama Nadia, mungkin hampir identik kembar identik. Nadia dan Nada kira-kira apa bedanya kalau teman-teman? Oh, tai lalatnya. Ada tai lalatnya, ada cirinya ya. Kalau dari sikapnya atau apa ya? Kepribadiannya apa yang beda? Nada lebih ceria, Nadia lebih kalem. Kayak satunya lebih ceria, satunya lebih kalem. Tapi kalau misalnya kita lihat sekilas ya mirip gitu. Oke. Nah, itu unik. Iya. Kenapa kok unik gitu ya? Karena manusia memiliki unsur jasmani dan unsur rohani yang berbeda. Walaupun kembar tapi berbeda. Jasmani manusia ada organ, sistem organ, anggota badan dan sebagainya. Rohaninya ada roh, ada akal, ada hati, dan ada nafsu. Itu punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, 4 hal ini nanti membentuk kesatuan jasmani rohani sehingga manusia punya keunikan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Any question sampai sini? Oke, ya tidak ada ya. Baik, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, boleh mungkin saya akan menunjuk beberapa nih untuk menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Gitu. Oke, dari sebelah sini, saya mau tanya ke Ariel aja. Ariel, apa yang kita pelajari hari ini? Ariel Maya Sari, Maya. Oke, Ariel terpesona dengan keunikan manusia ya. Karena manusia itu unik
silakan dari yang kita pelajari. Lebih mengenal mengenai kewajiban, asal usul dan tugas dari manusia. Oke, kita lebih mengenal tentang asal usul, kewajiban dan tugas manusia. Nah, kewajiban manusia itu apa kira-kira kalau menurut Claudia? Menjaga seluruh dunia ini tetap aman dan stabil. Oke, menjaga dunia aman dan stabil. Apa lagi? Tidak adanya peperangan. Tidak adanya peperangan. Sehat untuk semuanya. Sehat untuk semuanya. Dari sebelah sini, ada nggak yang terlewat dari tugas manusia atau apa? Mas Ivan. Tugas manusia apa kira-kira yang kita pelajari tadi? Tugas manusia itu selain beribadah ya juga menjaga bumi, terus selalu melestarikan bumi sama dan Pak. Oke, jadi selain beribadah, menjaga bumi, melestarikan bumi. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah saat ini teman-teman sudah mengenal dirinya? Oh, ternyata saya ini manusia yang berharga. Sudah ya? Oke, tugasnya apa? Jadi beribadah, yang kedua memakmurkan bumi. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan kita sebagai manusia? Apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan tugas kita? Apa yang harus kita lakukan? Dewi aja. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai manusia tadi sudah, oh kita berharga, kita istimewa, kita ada tugas di bumi. Apa yang harus kita lakukan dengan menjalankan tugas kita? Gimana? Bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah manusia semuanya. Kita punya tugas masing-masing, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita. Minimal teman-teman kalau tugas religiusnya, tugas beribadahnya, sholat 5 waktunya dikerjakan. Terus puasa Ramadan dilakukan. Sebagai penutup informasi ya untuk teman-teman. Jadi habis materi ini ada kuis sebagai evaluasi refleksi diri yang ada di LMS, bisa teman-teman kerjakan ya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang lebih spesifik tentang jiwa manusia. Di dalam manusia itu apa sih kaitannya dengan Islam, yaitu dengan trilogi risalah Islam tentang konsep iman, Islam dan ihsan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon nanti materinya yang sudah ada di LMS bisa dipelajari di LMS sehingga nanti di kelas kita bisa lebih banyak diskusinya. Terakhir dari saya ada sebuah quote ya dari surat Al-Nur ayat kedua. Allah menciptakan kehidupan dan kematian, kebahagiaan dan kesedihan untuk melihat siapa di antara manusia yang paling baik amal perbuatannya. Nah, di surat Al-Nur ayat kedua, maka jadilah versi terbaik dalam dirimu sendiri, teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, punya tugas masing-masing, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kita. Maka kita harus jadi versi terbaik untuk diri kita masing-masing. Ada yang ditanyakan terakhir kali sebelum kita akhiri? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa dibaca materinya, kuisnya dikerjakan. Mari kita akhiri program hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran singkat implementasi pendekatan DIA dalam mata kuliah Agama Islam. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan proses pembelajaran yang berkualitas dengan mengkombinasikan berbagai macam strategi, mengupdate materi sesuai dengan kebutuhan zaman, dan mengintegrasikan berbagai media baik daring maupun luring. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.